Baik, selamat pagi semua. Jadi pada pagi hari ini pertemuan ke-13 ya sepertinya. Di kita akan membahas tentang keselamatan kerja terkait dengan kalian nanti misalnya bekerja di lapangan, baik ketika melakukan skripsi maupun nanti bekerja. Ini sangat penting. Karena apa? Geologis itu pasti kita akan bekerja di ruang terbuka. Terus kemudian kadang kita juga menjumpai medan atau lokasi yang sangat asing bagi kalian sama sekali. Karena nanti ketika kalian bekerja pun, ketika ditugaskan, mungkin kalian itu baru pertama kali di daerah tersebut. Nah, ketika pertama kali di daerah tersebut, itu tantangan terutama dari alam gitu ya, itu sangat besar. Baik dari dari tantangan alam, kondisi alamnya, maupun dari sosial kemasyarakatannya. Nah, kalau dari alam ya kita harus mempersiapkan diri sebelum kita ke lapangan. Kalau sosial kemasyarakatan, nah kita harus pinter-pinter kita untuk melakukan pendekatan ke penduduk sekitar misalnya. Ya, nah bagaimana pendekatan penduduk sekitar? Nah kita belajarnya itu dalam organisasi, gitu ya. Kita bagaimana personal approach, bagaimana kita negosiasi, bagaimana kita harus bertutur kata secara sopan. Nah, itu juga penting. Karena nanti kalau kita memasuki suatu daerah yang baru sama sekali bagi kalian dan kalian selonang-selonong gitu ya, asal masuk tanpa berizin, tanpa dalam bahasa Jawa itu kulon nuwun, tanpa permisi, itu nanti juga akan membahayakan keselamatan dari kalian gitu ya. Nah, untuk itu kita juga perlu kehati-hatian dalam melakukan kerja di lapangan. Nah, terutama mungkin yang akan kita bahas itu kita dari alam dan beberapa nanti terkait dengan apa namanya sakit, penyakit yang mungkin kita jumpai atau kita rasakan selama kita bekerja di lapangan. Nah, ketika kalian di lapangan, kadang kita punya intuisi atau perasaan gitu ya. Kadang kan kita, wah ini nanti jangan-jangan ada akan terjadi kecelakaan. Kadang seperti itu. Ada indera keenam kita yang sudah me-warning kita gitu ya. Untuk nantinya ke depan itu akan ada misalnya. Nah, itu harus disiapkan, di-prepare. Nah, dengan kondisi seperti itu, oleh sebab itu seorang geologis dan tim, karena nanti kalian bekerja dalam tim, mungkin meskipun hanya kalian geologisnya hanya seorang ketika kalian bekerja, gitu ya, itu pasti akan membawa tim. Timnya itu dalam artian mungkin akan membawa porter. Porter itu tenaga harian yang kita bawa di lapangan. Yang pertama mungkin menunjukkan jalan, gitu ya. Kemudian kalau kita mau mengambil sampel, kita tidak perlu repot-repot ngambil sampel sendiri, kita tinggal menginstruksikan atau mengarahkan dari tenaga harian itu untuk mengambil. Nah, kalau deskripsi itu nanti kalian bekerjanya itu biasanya dalam satu daerah pemetaan itu biasanya ada 4 orang. Satu peta RBI namanya Rupa Bumi Indonesia, kalian memetakan geologi, itu biasanya 4 orang. Nah, 4 orang itu kan kita sebut sebagai tim. Nah, tim harus kompak, harus solid, kita bekerja sama gitu ya. Jangan sampai nanti kita bekerja di lapangan itu malah bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau yang bertengkar begitu juga akan menghambat pekerjaan kita di lapangan. Nah, dalam upaya kita bekerja di lapangan karena tantangan alam kita juga mungkin masih baru, meskipun nanti kalian skripsi, pemetaan, itu pasti masih baru daerahnya. Kemudian kalau kita lihat seperti sekarang ini mungkin cuaca berubah dengan cepat. Yang mungkin siang terik gitu ya, tiba-tiba tengah hari nanti bisa hujan lebat. Nah, kalau kondisi badan kita tidak prima atau tidak sehat betul,
itu akan mudah sakit. Nah, ketika mudah sakit akan menghambat pekerjaan. Kalau sakitnya mungkin ringan ya pusing gitu ya, batuk-batuk, sakit perut, tidak masalah. Tetapi kalau sakitnya nanti relatif lebih parah, nah itu yang repot. Bayangkan kalau kalian kerja di hutan gitu ya, di tengah hutan sana, terus kemudian kalian ada kecelakaan kerja gitu yang mengharuskan kalian harus dibawa keluar dari hutan tersebut untuk dibawa ke dokter yang terdekat. Nah, prepare itulah yang harus kita siapkan. Apabila kita sebenarnya pas kita ke lapangan punya riwayat sakit gitu ya, ya obat-obat yang dari resep dokter itu dibawa. Tapi kalau yang ringan-ringan itu nanti bisa kita bawa, ya. Kita sediakan, biasanya di perusahaan-perusahaan juga menyediakan. Nah itu yang penting. Nah, kecelakaan itu ya ketika kalian di lapangan kita juga nggak tahu nanti kecelakaan bisa saja terjadi. Mudah-mudahan tidak gitu ya. Jangan sampai di lapangan itu terjadi kecelakaan. Jangan sampai ya. Nah, untuk jangan sampai terjadi kecelakaan ya kita harus hati-hati. Nah, apabila terjadi kecelakaan itu bisa juga mengakibatkan luka ringan, luka berat, mungkin bisa saja patah tulang itu ya yang menyebabkan bisa cacat seumur hidup. Nah, luka ringan misalnya ya lecet karena kita kena duri gitu ya. Makanya ketika kalian di lapangan lebih baik menggunakan baju yang lengan panjang. Lengan panjang. Itu memang panas gitu ya, pakai baju lengan panjang itu panas gitu. Tetapi itu mencegah kalian apabila nanti di lapangan kita nggak tahu kena duri rotan, terus kemudian kalau kita bekerja di nikel nantinya itu kan biasanya hanya padang alang-alang, padang ilalang, rumput ilalang. Nah, rumput ilalang itu tajam juga gitu. Jadi kalau kita tidak pakai lengan panjang gitu ya, kita tergores rumput ilalang itu nggak kerasa. Tapi begitu nanti kita berkeringat itu baru kerasa itu. Perih-perihnya itu baru kerasa. Nah, ini juga saya alami dulu ketika saya eksplorasi nikel gitu ya, baik di Seram maupun di Konawe Selatan, itu juga daerahnya padang ilalang gitu. Panas terik gitu ya, nggak kerasa gitu kita jalan di padang ilalang. Nah, waktu itu juga kebetulan saya tidak memakai baju yang lengan panjang. Nah, alhasil jadi ketika pulang ke camp gitu, ketika mandi, nah itu baru terasa perih-perihnya gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi nanti luka berat, ya luka berat, misalnya ketimpa pohon gitu ya. Nah, hati-hati ketika kita duduk di hutan itu batang kayu atau tanaman itu belum tentu kokoh, sepertinya batangnya besar, kokoh, tapi dalamnya itu sudah kosong. Ini pernah saya jumpai juga ketika di Kalimantan. Ketika kami eksplorasi batu bara gitu ya, dengan tim bertiga, untungnya kami bertiga itu selain berdekatan terus. Gitu. Di tengah hari siang, jam 12 itu, tidak ada hujan, tidak ada angin, itu ada pohon yang tumbang. Gitu ya. Pohon tumbang. Untungnya kami jauh dari pohon itu. Nah, pohon tumbang pun ketika pohon tumbang itu rantingnya apabila patah, terlempar, itu seperti busur anak panah, seperti anak panah itu. Nah, itu harus hati-hati juga gitu. Ketika kalian bekerja di hutan gitu ya, perhatikan pohon gitu ya. Jangan merasa bahwa pohon yang besar itu kuat, belum tentu. Karena bisa saja dalamnya sudah lapuk atau jabuk gitu ya, kalau kadang orang Kalimantan bilangnya jabuk gitu. Nah, bisa juga patah tulang. Kita misalnya terpeleset gitu ya, jalan terpeleset gitu, itu bisa juga patah tulang gitu. Nah, biasanya yang sering terjadi itu kesleo itu, terutama kesleo yang ankle kaki. Jadi dari telapak tangan telapak kaki ke kaki gitu ya, biasanya kita terpelecok gitu. Nah, itu biasanya kesleo. Nah, makanya
usahakan juga memakai sepatu yang relatif lebih tinggi. Nah, kadang juga gangguan yang sosial itu juga ada gitu. Jadi memang ada beberapa yang mungkin itu ya bukan tidak apa namanya tidak semua. Kalau kita di lapangan, kita di camp itu kadang dalam tanda petik ada orang jahat yang mengambil logistik kita gitu ya, meminta dengan paksa logistik kita. Itu juga bisa terjadi. Nah, itu yang perlu kita apa namanya persiapkan. Terus kemudian usahakan ketika ke lapangan, berangkat ke lapangan itu perlu tidak kosong, ya, perlu tidak kosong. Karena ketika kita jalan butuh energi. Jadi suka atau tidak suka, kalau di camp itu kan kadang kita makan seadanya ya. Nanti kalau kita sudah bekerja gitu ya, makan seadanya tergantung logistik yang ada di camp itu apa. Nah kadang itu tidak sesuai dengan selera kita. Ya, sarapannya, menunya tidak sesuai dengan selera kita. Tapi terus jangan makan, tetap usahakan makan, dipaksa. Karena itu energi kita untuk jalan. Terus nanti bekal makan siangnya juga gitu. Apa namanya? Kadang tidak apa namanya selera, tapi tetap harus dipaksakan. Sama seperti saya dulu juga gitu. Apalagi kalau kalian nanti bekerja di daerah-daerah yang endemi malaria. Ya Kalimantan, Papua, itu ada endemi malaria. Jadi ada apa nyamuk-nyamuk malaria. Nah, untuk menghindari itu biasanya butuh energi yang cukup ketika kita mau berangkat. Jadi usahakan tetap makan pagi, tetap makan siang, suka atau tidak suka dimakan. Ya, saya juga mengalami gitu ya. Ketika berangkat saya makan, terus dibekali makan siang untuk di lapangan. Begitu saya buka, lauknya saya tidak selera gitu. Tetapi itu harus saya makan gitu karena kita butuh energi baik dari karbohidrat maupun dari protein. Nah itu yang juga perlu dipersiapkan. Terus kemudian juga ketika hujan itu jangan memaksakan bekerja. Nah ini sering dulu ini contoh kasus makanya saya bisa bercerita dulu ketika saya bekerja di Kalimantan itu manajer eksplorasi saya orang India gitu. Ketika hujan itu dipaksa berangkat, tetapi saya menolak gitu ya, karena itu menyangkut keselamatan diri saya dan tim saya ketika kita berangkat. Nah kita juga harus berani, tapi kita juga harus sampaikan. Bukan berarti terus kita nanti nggak ke lapangan. Ya kita sampaikan, ini sekarang sudah hujan. Kita tunggu reda dulu, nanti kalau sudah reda kita akan berangkat ke lapangan. Nah, begitu sudah reda, kita tunggu 15 menit setengah jam tidak hujan, nah baru kita berangkat. Tetapi ketika berangkat pun harus hati-hati, karena kondisinya ketika habis hujan kan licin. Nah itu harus hati-hati. Nah beberapa yang perlu diperhatikan gitu ya, seorang geologis kalau kita di lapangan, karena mau tidak mau nanti kalian akan mengawali di lapangan. Yang tadi perut tidak boleh kosong, terus kemudian persiapkan alat pelindung diri. Nanti kita lihat. Terus segera meninggalkan tanah lapang apabila ada tanda petir. Misalnya mendung terus tiba-tiba ada petir, usahakan meninggalkan tanah lapang itu. Karena apa? Ketika kita di tanah lapang kita berdiri, itu biasanya jadi konektor antara petir ke bumi gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian membawa palu geologi, besi yang sifatnya menghantarkan petir itu. Nah, harus hati-hati. Terus ya biasanya kalau asuransi itu dari perusahaan biasanya juga sudah ada asuransi. Terus kemudian warna-warna lapangan, nah pakai baju usahakan yang mencolok karena nanti ketika kita di lapangan kalau warna baju kita misalnya hijau, kita masuk di hutan itu kan warna daun kan hijau nggak terlihat. Tapi kalau kita warna yang mencolok itu hijaunya hijau yang hijau muda gitu ya, orange, kuning gitu, itu akan kelihatan. Kalau misalnya kita ada kecelakaan gitu, tim rescue-nya atau tim penolongnya kita bisa langsung mengetahui. Ya. Nah, kemudian juga karena kita sebagai seorang geologis, ketika kita mengambil sampel, itu ya juga perhatikan teman sekitar. Ya, jangan sampai nanti kita mukul sampel, pecahannya itu melenting kena teman kita. Ya, jadi perlu diperhatikan juga. Terus kemudian ya kita
apa namanya, sedapat mungkin kita berlatih pertolongan pertama gitu apabila nanti ada tim kita atau rekan kita yang mengalami kecelakaan. Nah, biasanya di perusahaan ada nanti training-training singkat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya. Kemudian ya kalau sudah sampai di camp, istirahatlah dengan yang cukup. Nah, ini tidak kalah pentingnya nomor 13 yang tadi itu sopan santun. Nah, sopan santun. Jadi itu dalam tanda petik senjata keberhasilan kita di lapangan. Jangan sampai nanti kita bermasalah dengan penduduk sekitar. Nah, ini peralatan APD namanya, alat pelindung diri gitu ya. Ya, jadi alat pelindung diri ini biasanya kita pakai helm. Nah, makanya kalau kita geologi lapangan yang offline, nah ini kebetulan yang angkatan 19 belum pernah ya. Kalau di lapangan, kalau kita GL itu, kita memakai helm ini. Pakai helm. Helm ini melindungi apabila ada misalnya ranting yang jatuh, gitu ya. Terus kemudian ada safety glass, yaitu kacamata bening, gitu ya. Itu kadang yang bening itu untuk melindungi kita ketika kita mengambil sampel. Mengambil sampel, kalau pecahannya melenting, nanti kita nggak tahu melentingnya pecahan itu kemana. Kalau ke mata ya kita terlindungi oleh ini. Terus kemudian ada masker, ya masker. Nah, kadang di lapangan itu semak-semak kita jalan itu juga ada semacam kayak debu-debu yang halus masuk. Terus kemudian ada ear protection atau ear plug. Nah, ini berguna ketika kita bekerja pada lingkungan yang relatif bising. Ya, kalau di eksplorasi itu biasanya di pemboran. Di pemboran itu biasanya kita pakai sumbat kayak headset itu ya, earplug itu, earphone itu. Nah, itu untuk mengurangi agar kita tidak tuli. Nah, ini sudah saya alami gitu ya. Makanya kadang saya berbicaranya itu kenceng gitu karena dulu terbiasa ketika awal-awal bekerja saya jadi well site geologist. Waktu itu saya tidak pernah memakai earplug. Jadi ketika berbicara dengan teman itu karena bersaing dengan suara mesin itu kan harus teriak-teriak. Nah, makanya kadang mungkin kalian apa namanya mengalami gitu, suara saya itu tiba-tiba keras dengan sendirinya gitu ya. Nah, itu karena seperti itu, karena terbiasa di lapangan. Terus kemudian safety glove gitu ya, sarung tangan. Ini juga berguna ketika kita misalnya ngambil sampel gitu ya, memegang palu biar tidak lecet tangan kita. Terus kemudian high visibility ini bisa pakai rompi ya, rompi dengan yang warna-warni mencolok gitu, atau pakai baju yang mencolok gitu ya. Atau bajunya pakai ini namanya Scotland ini. Artinya kalau kena sinar dia berpendar. Ini akan kelihatan dari jauh. Terus kemudian ada safety sepatu gitu ya, bisa sepatu safety maupun sepatu boot gitu ya. Ini sama. Jadi ada dua ini saya menunjukkan yang satu pakai rompi, yang satu pakai baju biasa, tetapi pakai Scotland. Nah, kalau kalian nanti bekerja itu bisa saja diberi baju yang warna mencolok atau baju yang diberi Scotland begini. Ya, ini alat pelindung diri ketika kita bekerja di lapangan. Terus kemudian juga tak kalah penting kita membawa namanya kotak P3K gitu ya. Kotak. Nah, meskipun bentuknya kotak tapi kadang kita nganunya kan tas ya. Ya gini, ini saya besarkan. Nah, paling tidak isinya begini. Ya, ada perban, ada betadin gitu ya, terus ada gunting, terus ada kain kasa, ini ya. Terus obat-obatan lah. Obat-obatan itu biasanya yang sering dibawa adalah obat pusing, obat diare gitu ya, obat sakit perut itu yang sering dibawa. Terus kemudian kalau kain kasa, terus betadin gitu untuk luka, pertolongan pertama pada luka yang relatif lebih ringan. Ini kotak P3K kadang nanti kalau bekerja dibekali ini ya semacam tas tapi isinya sudah lengkap minimal untuk di lapangan. Nah, ini beberapa tadi di sini juga ada beberapa hal ya, tujuan utamanya ini menyelamatkan jiwa korban. Jadi
pertolongan pertama lah, menghilangkan rasa sakit ya, ketika kita luka itu dihilangkan. Terus kemudian mencegah korban tidak menjadi lebih buruk lukanya, dengan misalnya diberi cairan betadin atau alkohol, bahwa alkohol itu mensterilkan luka agar tidak infeksi. Ya, setelah dibersihkan pakai alkohol, diberi betadin, baru kita tutup dengan kain kasa. Nah, ditutup dengan kain kasa itu gunanya agar tidak ada kuman-kuman dari luar yang masuk ke luka itu yang bisa menyebabkan infeksi, gitu ya. Terus tindakan pertama ini pada kecelakaan ya, ini terus meyakinkan, jadi juga memberi semangat agar ketika sakit pun juga harus masih semangat agar tidak patah semangat nanti terus dalam bahasa Jawa itu mutung, nggak mau bekerja lagi, gitu ya. Terus kemudian kadang juga pingsan. Nah, pingsan ini ada beberapa hal, gitu ya. Kadang memang kurang asupan energi, ya tadi misalnya berangkat perut kosong. Ya, perut kosong itu energinya ke bawah, terus karena tidak ada asupan energi kan otomatis tubuh kita jadi lemah. Nah, ini bisa pingsan. Terus kemudian ada gangguan pernafasan. Nah, kadang kalau kita terutama yang punya penyakit asma, gitu ya, itu ketika kita mendaki, gitu ya, dengan lereng yang sangat terjal, itu kan membutuhkan oksigen yang banyak, gitu. Nah, kalau asma nanti juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan seperti itu. Atau kadang kita di lapangan, terus kita tanpa memakai masker, ada debu-debu yang masuk sehingga juga menyebabkan sesak nafas. Nah, ini ada beberapa terkait dengan gangguan pernafasan, terus kemudian tindakannya, ya ada beberapa nanti bisa dibaca. Terus kemudian ada yang namanya CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Itu ketika misalnya ada kecelakaan, gitu ya, yang di dokter-dokter itu diberi kejut, gitu ya, itu sebenarnya untuk mengaktifkan kembali jantung dan paru-paru. Jadi mengembalikan denyut jantung, misalnya denyut jantungnya lemah gitu. Nah, itu tindakan pertama pakai CPR. Nah, biasanya kalau seperti ini kan harus dibawa ke rumah sakit. Kita nggak bisa bawa CPR ini ke ke lapangan, gitu ya. Nah, itu pentingnya kita harus bekerja dalam satu tim, jangan sampai nanti teman kita mengalami gagal denyut jantung, gitu ya, dan denyut jantungnya lemah, kita tinggal, ya jangan, gitu ya. Ini ada beberapa tujuan CPR-nya, ini gejalanya, terus kemudian tujuannya, terus ini CPR dilakukan oleh seorang petugas PPK. Ya kalau misalnya di camp ada, dan kebetulan kita wilayah kerjanya masih dekat dengan camp, ya kita bawa. Nah, biasanya di camp kalau kita misalnya bekerja di tengah hutan, itu ada camp, itu juga ada namanya paramedik, gitu, paramedis. Itu sebenarnya untuk tindakan pertama ketika terjadi kecelakaan, ya pasti ada paramediknya. Jadi jangan khawatir nanti kalau bekerja di lapangan, di camp itu pasti ada. Kecuali kalau kalian flying camp, gitu ya, bekerja flying camp itu agak susah. Kecuali kalau misalnya dari perusahaan ada kebijakan ketika kalian melakukan mapping, terus nanti rencananya flying camp, gitu, terus ada kebijakan dari perusahaan itu harus didampingi sama paramedis. Nah, paramedis ya tugasnya seperti ini, nanti bawa obat-obatan, tindakan pertama kalau ada kecelakaan. Kemudian ada luka pendarahan yang tadi saya sampaikan, bisa diatasi dengan P3K. Ketika kalau lukanya ringan, ya pertama dibersihkan dulu pakai alkohol, setelah bersih diberi obat merah atau betadin, terus kemudian ditutup, ya, untuk menghindari infeksi pada luka itu. Nah, kalau lukanya terus-menerus, gitu ya, kalau misalnya luka di tangan, gitu ya, usahakan tangan kita naik diangkat ke atas agar jantung itu tidak kalau tangan kita ke bawah begini, tangan kita luka terus kita ke bawah, otomatis
tangan kita di bawah dari jantung, itu jantung akan lebih mudah memompa. Tapi kalau kita angkat begini, nah itu apa namanya, pendarahan akan berhenti dengan cepat. Ya, kalau kaki pun juga gitu. Kalau kaki ada luka gitu, usahakan berbaring, terus kakinya agak dinaikkan agar pendarahannya berhenti, gitu ya. Pendarahannya berhenti. Nah, baru setelah pendarahannya berhenti kita beri tindakan, kita bawa ke camp. Gitu. Jangan sampai nanti terjadi pendarahan yang hebat karena kita tidak tahu seperti itu. Nah, pendarahan ini gejala-gejalanya nih luka eksternal ya. Terus kehilangan darah, ini timbul rasa sakit. Tujuannya ya mencegah ini tindakan ya tadi korban biarkan duduk atau berbaring. Terus kemudian tadi kalau usahakan lebih tinggi dari jantung gitu. Jadi jantung memompa darahnya itu tidak kencang agar cepat berhenti pendarahannya. Ini pendarahan parah ya, kalau parah gitu ya kehilangan banyak darah. Nah itu yang perlu segera dibawa keluar. Misalnya kalau kalian di lapangan ya segera dibawa ke camp. Nanti dari camp bisa dibawa ke rumah sakit. Nah, ini tindakan-tindakannya yang perlu kalian perhatikan. Pendarahan otot, ini arteri yang luka atau yang parah. Ini juga gejala-gejalanya. Ini ada luka eksternal, banyak kehilangan darah, terus darah mengucur. Nah ini darah yang mengucur, timbul rasa sakit. Kalau bahasa Jawa itu kadang senut-senut gitu ya, cenut-cenut gitu ya. Nah, tujuannya mencegah kontaminasi agar tidak infeksi, terus mencegah berlanjutnya kehilangan darah. Ini tindakannya, terus kemudian titik-titik penekanan, kalau tempat pendarahan, itu titik penekanan, lengan atas tuh, lengan bawah itu lengan atas, lengan bawah di ketiak itu tulang kerah, leher pada luka tersebut. Di apa namanya, kalau lukanya hebat gitu ya, terjadi pendarahan, pakai kain yang bersih, ditutup, ditekan. Ya, lukanya itu ditutup, ditekan kalau pendarahan hebat untuk menghentikan keluarnya darah. Ya. Karena kalau kehilangan darah nanti bisa menyebabkan apa namanya meninggal orangnya. Terus kemudian ada yang namanya shock gitu, rejatan. Ini sebenarnya apa namanya kurangnya suplai otak, gitu. Kurangnya suplai oksigen. Ya, kurangnya suplai oksigen ke otak itu yang kita sebut sebagai shock atau rejatan. Nah, beberapa penyebabnya ini pendarahan internal eksternal, terus luka hangus, keracunan, ini serangan jantung. Nah, ini hati-hati yang punya jantung gitu ya. Jadi penyakit jantung, makanya kalau ada obat-obat yang resep dokter tetap dibawa. Ini gejalanya dari shock tadi, ini korban terlihat pucat. Nah, cuman hati-hati ketika terlihat pucat, pucatnya bisa karena memang kurang asupan energi gitu ya, kurang makan, tidak sarapan ketika berangkat gitu. Terus kemudian biasanya keringat dingin, kalau sudah pucat keringat dingin. Nah itu jangan memaksakan, lebih baik langsung pulang ke camp. Jadi saya juga dulu gitu, kalau ada teman satu tim bekerja gitu ya, kalau sudah kelihatan pucat keringat dingin itu pekerjaan saya hentikan, saya bawa, terus kemudian saya lapor ke paramedik gitu ya, untuk segera diberi tindakan. Ini tindakannya. Sorry. Ada juga keracunan, salah makan gitu. Ya, atau karena terkontaminasi B3 ya, bahan berbahaya beracun gitu. Nah, ini juga pernah saya jumpai ketika saya eksplorasi awal di ikut aneka tambang di Sumatera Selatan. Gitu. Mereka mendulang emas, terus memakai air raksa. Nah, air raksa itu sebenarnya bahan berbahaya. Mereka mencampurnya pakai tangan, terus kemudian ketika makan siang, itu juga cuman cuci tangan gitu ya, langsung makan pakai tangan. Waktu itu juga sudah kami ingatkan, hati-hati Pak, itu bahaya. Nah, mereka kadang jawabannya nggak apa-apa Pak, ini sudah biasa. Nah, itu yang repot gitu ya. Terus kadang ada alergi. Nah, itu perlu juga kita harus tahu makanan-makanan apa yang membuat kita alergi.
Contoh kalau saya itu kalau makan kepiting itu pasti alergi, gatal-gatal. Nah, dengan kita tahu oh makanan ini membuat kita alergi, gatal-gatal, ya jangan dimakan. Gitu ya. Jadi meskipun teman-teman makan kepiting kelihatannya enak, tapi saya nggak akan makan gitu karena saya tahu bahwa itu alergi. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin alergi udang misalnya atau cumi. Ya, itu yang perlu harus hati-hati. Jangan sampai nanti ya tadi yang saya sampaikan suka tidak suka harus dimakan ya jangan. Ketika kalian di camp misalnya punya riwayat alergi kepiting terus di camp waktu di camp misalnya lauknya kepiting ya jangan terus memaksakan. Bayangkan kalau kalian memaksakan kepiting yang kalian alergi misalnya, terus kalian berangkat ke lapangan, gatal semua gitu ya, gatal semua. Terus kemudian bengkak-bengkak, bentol-bentol. Nah itu kan kalau bentolnya di tubuh nggak apa-apa, kalau bentolnya di mata itu kan sudah nggak bisa kita bekerja, melihat aja susah. Ya. Nah ini tindakan pertama bisa dengan diberi minum atau kalau yang tradisional kadang memakai air kelapa, ya air kelapa hijau terutama degan kalau bahasa Jawa itu degan yang degan hijau. Terus kemudian juga ya kalau kita tahu dengan alergi itu ya bawa obat alergi gitu ya. Nah itu. Nah ini tingkat-tingkat keracunan ya, karena ada keracunan bahan berkarat, karena menghisap, kadang menghisap di misalnya kalian di gunung gitu ya, di gunung keluar belerang itu kalian hisap, nah itu bisa menyebabkan keracunan. Nah harus hati-hati. Keracunan melalui kulit ini ya gejalanya kejang otot, terdapat masalah pernafasan. Ini tujuan PP3K-nya mengurangi keracunan itu. Dan lepaskan tindakannya, lepaskan pakaian, terus kemudian cuci air, mengalir ya, dengan perlahan terus hubungi petugas medis. Ya mungkin kalian karena di lapangan gitu ya terkena ulat bulu, kadang kita nggak sadar gitu ya, duduk di bawah pohon terkena ulat bulu ya gatal gitu ya. Nah itu dilepas dulu bajunya, terus kemudian dicuci air mengalir, baru kita pakai kembali. Luka memar, terkilir, nah ini yang sering gitu ya, yang sering kalau kita di lapangan itu sering terkilir, terutama di engkel kaki itu sering. Nah biasanya untuk mengurangi apa namanya peradangan itu biasanya dikompres pakai air es. Ya kalau itu di camp, kalau di lapangan kan nggak bisa, gitu ya. Ya biarkan dulu sampai sakitnya reda, gitu. Mereda ya sakitnya mereda. Baru kalau memang bisa jalan ya kita jalan, gitu. Tapi nggak usah dipaksakan. Kalau memang nggak bisa ya balik lagi ke camp. Kalau tidak bisa jalan, itu pakailah tongkat gitu ya. Kita bisa bikin sendiri pakai ranting kayu. Kalau kita cari di hutan itu carilah ranting kayu yang bentuknya begini gitu ya. Nah, yang Y gini ya. Yang ini nanti yang di bagian ini kan kita bisa pasang di ketiak gitu. Nah, ini untuk tongkatnya. Kalau memang tidak bisa jalan. Ini apa namanya? Tindakan pertama ketika tergilir dan tidak bisa jalan, carilah ranting kayu, pohon gitu ya, yang bentuknya ada cabang gini terus ini ya. Nah, ini untuk tongkat yang V-nya ini kita letakkan di ketiak begini untuk membantu kita jalan. Nah, patah tulang, nah kadang di lapangan ya karena kecelakaan kerja kita kepleset patah tulang. Nah, usahakan carilah kayu 2 itu ya ketika kakinya patah ini dikasih 2 kayu gitu ya. Misalnya gimana ya gambarnya ya. Ini kaki gitu ya. Nah, ini diberi kayu. Kayu terus kemudian diikat gitu, di tempat luka. Artinya ini tidak nanti bergeser patahnya, ya tidak bergeser. Jadi terus kemudian kita bikin dragbar tandu gitu ya. Terus kita baringkan, kita bawa keluar. Tindakan-tindakan pertama untuk mencegah agar tidak parah. Jadi kalau tangan kita patah gitu ya,
tangan kita patah ya kalau kita tangan gitu kita kasih kayu terus kemudian diikat kuat gitu, ikat kuat. Atau kalau misalnya patahnya di sini ya pakai tali gitu yang di sini dibuat ya, digendong begini untuk dibawa ke luar, dibawa ke camp untuk selanjutnya diberi tindakan yang lebih baik. Nah, hipotermia. Hipotermia ini kondisi di mana suhu badan terlalu rendah. Nah, ini biasanya kalau kita di di tempat yang sangat dingin. Nah, kita nggak tahan, itu namanya hipotermia. Misalnya kita naik gunung gitu ya, naik gunung, kondisi di puncak, misalnya lagi suhunya dingin, nah kita tidak tahan, suhu tubuh kita drop. Nah, ketika suhu kita drop gitu ya, itu yang kita sebut sebagai hipotermia. Nah, kadang hipotermia ini juga membuat kita kondisinya itu menjadi linglung. Jadi kita kadang merasa malah panas gitu. Jadi kita buka bajunya, nah itu akan membahayakan. Hati-hati. Ya. Atau kalau kita bekerja di kutub utara atau di salju gitu ya, terkena es terus-menerus itu hipotermia. Nah, kalau hipotermia sudah mati rasa, akhirnya busuk, nah, nanti bisa diamputasi tangan kita. Nah, ada 3 jenis hipotermia, ada hipotermia kronis, itu ada hipotermia subakut dan hipotermia akut. Hipotermia kronis ini biasanya pada orang tua atau pecandu alkohol gitu ya. Nah, hati-hati yang sekarang jadi pecandu alkohol. Ini tidak dibahas. Terus kemudian hipotermia subakut ini biasanya terkena udara dingin. Misalnya kita naik gunung gitu ya, ya ini kita masuknya hipotermia subakut. Nah, kadang ya itu tadi yang saya ceritakan, korban tidak menyadari dia terkena hipotermia karena dia kadang merasa panas itu karena dia tidak tahan, suhu tubuh kita tidak bisa menyelesaikan suhu luar sehingga tubuh kita drop gitu ya. Suhu tubuh kita lebih rendah dibanding dengan yang normal. Nah, itu juga berbahaya. Kemudian di hipotermia akut, ini kalau kita misalnya berendam di air es itu. Berendam di air es. Kadang kan kalau kita sering dilihat TV, itu tantangan-tantangan, tidak pakai baju, berenang di kolam es itu. Nah, itu bahaya. Itu juga hipotermia. Bisa menyebabkan hipotermia. Nah, kalau sebenarnya tubuh kita itu mempunyai reaksi gitu ya dengan cuaca yang dingin atau panas gitu. Nah, kadang kita megap-megap atau tersengal-sengal, ya, tersengal-sengal. Terus penyaluran darah menjadi tinggi, detak jantung kita juga meningkat secara tiba-tiba. Terus kemudian tekanan darah juga meningkat. Nah, kalau tekanan darah ini meningkat dengan mendadak, nah itu kita bisa pecah pembuluh darahnya. Terus kemudian disorientasi ini, jadi yang saya ceritakan tadi, jadi seperti orang linglung gitu ya, karena merasa tubuh kita panas, malah lepas baju, ya seperti itu. Terus kemudian timbul rasa panik, terus ini ada shock gitu ya. Nah, biasanya juga reaksi pertama itu pingsan gitu ya, pingsan atau tenggelam. Ini kalau di berenang atau suhu tinggi ya bisa tenggelam kalau pingsan gitu ya. Nah, obat-obatan yang P3K yang di kotak P3K tadi yang kadang sering dibawa ini ya, luka luar, diare, malaria. Nah, kalau untuk malaria itu biasanya dulu saya juga baik waktu bekerja di Sumatera maupun di Kalimantan maupun di Seram, itu sebelum keberangkatan saya minum namanya obat malaria. Kalau kita bisa beli di apotek itu dulu namanya Resohin. Ya, ini 2 minggu biasanya 2 minggu atau 1 minggu sebelum kita berangkat kita minum. Nanti di lapangan 2 minggu kemudian kita minum. Ini sebenarnya gunanya untuk mencegah kalau kita digigit nyamuk malaria. Ini Resohin. Ya, digigit malaria. Nyamuk malaria kita karena kita nggak tahu nanti di lapangan tuh nyamuknya apa saja kita nggak tahu. Nah, untuk antisipasi saya dulu minum ini. Atau untuk antisipasi
malaria, gitu ya. Ini untuk digigit nyamuk malaria, makanlah yang pahit-pahit. Misalnya daun kates, gitu ya, pare, itu. Terus kalau di Jawa itu ada namanya brotowali, ya. Nah itu ketika kita minum rutin begitu, dalam tanda petik darah kita itu jadi pahit gitu. Jadi si nyamuk anopelesnya itu tidak menggigit kita. Nah beruntung saya selama eksplorasi di Sumatera, di Kalimantan, sampai saat ini belum pernah terserang malaria. Ya itu tadi, salah satunya kuncinya itu pagi makan, siang makan, malam makan. Meskipun tidak enak kita makan. Jadi kuncinya di energi atau di asupan energi yang di tubuh kita, gitu ya. Kemudian obat-obatan dalam bentuk kasus, sakit kepala, sakit gigi ini wajar nih, biasa. Obat tetes mata, obat batuk, obat gosok, gitu ya. Obat gosok yang sekarang kan mereknya banyak itu ya. Untuk kalau obat gosok ini kadang untuk yang terkilir-terkilir. Ini meredakan nyeri gitu ya. Ini untuk terkilir. Kemudian perban atau kain kasa tadi, kain kasa gulung gitu ya. Terus kemudian ada kain kasa pembalut steril, obat-obatan pribadi ini yang biasanya obat-obatan pribadi ini yang dari resep dokter. Ya, resep dokter. Nah, ini harus dibawa kalau kalian terus yang lain dipandang perlu. Nah, untuk menjaga itu ya, ya pertama jangan minum yang mengandung alkohol, gitu ya. Terus jangan minum yang tidak higienis. Ini banyak, ini juga terjadi gitu. Kalau cuma sekali tidak apa-apa. Kalau berkali-kali jangan. Kadang kalau kita di lapangan, air minum kita habis gitu ya, terus ada aliran sungai yang bening, ya udah kita minum aja gitu ya. Tapi ya jangan terus-terusan gitu ya. Terus kemudian jangan makan yang tidak higienis gitu ya. Terus jangan minum minuman bersoda ketika pusing gitu ya. Ini bisa menyebabkan pusingnya tambah hebat. Terus jangan sampai tubuh kekurangan air. Kadang gini di lapangan itu jalan itu nggak kerasa gitu ya. Haus itu kadang tidak terasa. Kadang kita minum juga sedikit. Nah, jangan usahakan minum sebanyak-banyaknya. Karena untuk pertama mencegah dehidrasi, terus tidak mencegah juga ginjal kita tidak bekerja dengan ekstra nantinya, gitu ya. Biasanya inilah mungkin saat ini nggak terasa, gitu. Jadi bisa nanti setelah dari lapangan ya 5 tahun, 10 tahun dari lapangan baru kerasa. Oh karena dulu waktu kita di lapangan ini kurang minum, akhirnya ginjalnya yang rusak, gitu ya. Terus jangan minum minuman keras. Nah, jangan terlalu juga minum suplemen sekali-sekali. Jangan sering, ya, sekali-sekali boleh, tapi jangan sering karena nanti minuman suplemen ini juga kadang memberatkan kerja ginjal kita. Terus kalau ini luka bakar ya bawa salep yang luka bakar untuk mengantisipasi apa namanya sakitnya luka bakar tersebut. Baik, ini referensinya ini saya ambil dari bukunya Pak Sukandar Rumidi, jadi pemetaan geologi. Bukunya namanya pemetaan geologi, tapi di bab-bab terakhir beliau menulis tentang keselamatan kerja dan etika kerja. Nanti etika kerja kita akan bahas minggu depan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi keselamatan kerja.